Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak ya. Di Makin Privat, kita akan melanjutkan untuk part kedua. Kita akan membahas soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 20. Ini untuk penilaian harian ya, baris dan deret. Oke, kita mulai aja. Yang punya bukunya, saya ambil dari buku Intan Pariwara. Yuk, bawa buku. Ambil bukunya ya, kita kerjakan bersama-sama. Jika baris geometri Y plus 1, 2Y-2, 7Y-1, dan seterusnya mempunyai rasio positif, tentukan suku keempat. Oke guys, yuk kita dari rasio dulu ya. U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Atau nanti U2 kuadrat sama dengan U1 dikali dengan U3. U2-nya itu adalah 2Y-2 kuadrat sama dengan U1 Y plus 1 dikalikan 7Y-1. Ini jadinya 4Y kuadrat, 2 kalikan 2, 4, 4 dikalikan min 2 itu min 8Y, min 2 kuadrat adalah plus 4. Y kalikan 7Y itu adalah 7Y kuadrat, Y kalikan min 1, min Y ditambah 7 ya, maka plus 6Y, 1 dikalikan min 1 itu min 1. Oke, kita jadikan satu ruas ke kanan aja. 7Y kuadrat dikurangi 4Y kuadrat itu adalah 3Y kuadrat. 6Y ditambah dengan 8, maka jadi plus 14Y. Min 1 dikurangi min 4, maka min 5. Sama dengan 0. Oke, kita faktorkan ya dek. Maka nanti sini 3Y, sininya Y, sini 5, sini 1. 3Y dikalikan apa ini? Plus ya, plus 5 ya. 3 kalikan 5 itu adalah 15 dikurangi 1Y. Maka jadi 14Y. Min 1 dikalikan 5 itu adalah min 5. Oke, 3Y sama dengan 1, maka Y-nya adalah sepertiga. Yang untuk sebelahnya Y sama dengan negatif 5. Ya, setelah kita peroleh nilainya Y, kita akan mencari rasionya ya. Rasio itu rumusnya adalah U2 per U1. Nah, sekarang pada saat Y-nya itu sepertiga, maka nanti U1-nya kan Y plus 1 ya, maka 1 per 3 ditambah 1, maka menjadi 4 per 3. Untuk U2-nya itu adalah 2Y min 2 ya. 2 kalikan sepertiga itu 2 per 3, min 2. Min 2 saya buat 6 per 3. Maka min 4 per 3. Nah, dari U1 dan U2 ini kita bisa peroleh nilai R-nya U2 per U1. Maka nanti min 4 per 3 saya bagi dengan 4 per 3. Hasilnya negatif 1. Maka salah ya, kan kita sedang mencari yang rasionya positif. Maka pada saat Y-nya sepertiga itu tidak memenuhi. Nah, sekarang saya akan menggunakan yang Y-nya min 5. Saya hapus dulu ya ini ya. Ya, kita gunakan pada saat Y-nya min 5. Maka nanti U1 sama dengan Y plus 1, min 5 tambah 1 itu min 4. U2-nya itu adalah 2Y min 2. 2 kalikan min 5 itu min 10. Min 10 dikurangi 2 itu adalah min 12. Dari sini kita peroleh rasionya U2 per U1. Min 12 dibagi min 4 adalah 3. Ya, maka memenuhi ya dek ya. Kita peroleh nilai U1-nya adalah min 4, rasionya adalah 3. Ditanya U4. AR pangkat 3 ya. Min 4, rasionya 3 pangkat 3. 27 dikalikan 4. Negatif 108. Oke guys, jawabannya adalah D. Kita masuk ke soal nomor 12. Hasil dari 28 ditambah 20 ditambah 100 per 7 ditambah 500 per 49 dan seterusnya. Nah, ini karena sukunya tuh tak henti ya, nggak ada pembatasnya, makanya adalah tipe S tak hingga. S tak hingga itu air ya, A per 1 min R. A-nya berapa? A-nya itu adalah 28, saya masukkan 28, 1 dikurangi. Mencari rasio itu adalah U2 per U1.
maka nanti 20 dibagi dengan 28. 20 dibagi 4 itu 5, 28 dibagi 4 itu 7, maka dikurangi 5/7. 28 dibagi 7/7 dikurangi 5/7. Maka nanti 28 dikali 7/2. Ya, kita kali 7/2. 28 dibagi 2 adalah 14. 14 kalikan 7. Jawabannya 98. Oke, jawabannya B. Nomor 13. Selembar karton dipotong menjadi 3 bagian ya. Jadi awalnya itu ada selembar karton, lalu dipotong menjadi 3 bagian. Maka menjadi 3 bagian seperti ini ya, Dek. Nah, begini. Selanjutnya dipotong lagi menjadi 3 bagian. Untuk tiap bagiannya ya, Dek. Maka seperti ini ya, saya potong kayak gini. Nah, kan jadi 3 bagian. Maka menjadi berapa ya? Menjadi, kita akan hitung dulu ya. Kan setiap potongannya kita potong menjadi 3 bagian. Nah, seperti ini. Yang awalnya 1 menjadi 3, selanjutnya menjadi 9, dan seterusnya. Maka, apabila pada saat potongan sebanyak 2187 ya, makanya adalah UN-nya, ditanya itu adalah N-nya, pada suku keberapa, atau pada saat potongan keberapa yang nilainya 2187. Oke, di sini kita peroleh nilai A-nya adalah 1, rasionya adalah 3 ya, U2/U1. UN itu rumusnya adalah AR pangkat N-1. UN-nya itu 2187, A-nya itu 1, rasionya itu 3 ya, 3 pangkat N-1. Paham ya, Dek ya? 2187 itu 3 pangkat berapa? Yaitu 3 pangkat 7. Nah, ini 3 pangkat N-1. Kita coret saja seperti ini, maka N-1 sama dengan 7, nilai N-nya adalah 8. Ya, berarti pada saat potongan ke-8. Oke, semoga kalian semuanya paham. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian, itu adalah ketinggian awalnya adalah 8 meter. Setelah memantul di lantai, bola mencapai ketinggian 3/4 dari ketinggian sebelumnya. Ini adalah rasionya ya, 3/4. Panjang lintasan yang ditempuh bola itu sampai berhenti. Ditanya S tak hingga. Ya, jika ada soal tipe panjang lintasan bola, kita bisa menggunakan cara cepatnya seperti ini, Dek. H0 sama dengan H0 dikali A plus B dibagi A min B. Ini nilai mutlak ya. Maka nggak ada negatif di sini. Nah, A, B-nya mana, Mbak? Kita anggap ini adalah A, ini adalah B. Maka nanti 3 ditambah 4 dibagi dengan 3 kurangi 4. Ya. H0-nya itu 8. Ini tinggi awalnya. 3 kalikan 4, 7. 7 dibagi dengan 1. 8 kalikan 7 adalah 56. Panjang lintasannya 56. Lanjut nomor 15. Jumlah bakteri pada awal pengamatan adalah P, maka U1-nya itu adalah P. Setiap hari bakteri tersebut berkembang biak 25%, maka rasionya 25/100 atau 1/4. Ya, ini adalah tipe pertumbuhan ya, karena tiap waktunya bakterinya itu tumbuh. Oke, maka kalian bisa menggunakan rumus. Boleh, ini U1-nya saya ganti H aja ya, kan kita bisa pakai rumus HT sama dengan H0 1 plus R pangkat T. Nah, HT-nya tidak tahu, H0-nya itu adalah P, 1 plus, rasionya itu 1/4, pangkat T. Oh, T di sini adalah N ya, Dek, saya gunakan N. Dihabisian itu adalah N. Maka nanti P, 1 ditambah 1/4 itu adalah 5/4 pangkat N. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin C. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 16. Seorang dokter memberikan dosis obat yang mampu membunuh 15% bakteri setiap 1,5 jam. Maka nanti tiap 1,5 jam bakterinya akan mati 15% ya, karena dibunuh. Setelah 12 jam, oh ini berarti 15%-nya tuh mampu dibunuh ya, atau dimatikan ya bakterinya.
Selanjutnya, setelah 12 jam, bakteri yang tersisa adalah 196.200. Banyak bakteri pada awal, ditanya awalnya ya. Oke, ini berarti kan bakterinya mati. Kalau mati berarti tipe penyusutan. Rumusnya bagaimana? H sama dengan HT sama dengan H awal 1 min R pangkat T. Ya. Nah, setelah menyusut kan menjadi 196.200. Oke, awalnya tidak tahu 1 min. Nah, inilah penyusutannya 15%. 15% saya buat 0,15. Nah, T-nya berapa, Mbak? Kita lihat ya. 12 jam dibagi dengan 1,5. 8 ya. Ya, kita masukkan angka 8 di sini. Ya, ketemulah nanti nilai H-nya 196.200. Saya bagi dengan 1 dikurangi 0,15. 0,85 pangkat 8. H sama dengan 196.200 dibagi 0,85 pangkat 8. Itu adalah ini. Yang saya garis biru itu ya. 0,2725. Oke. 196.200 saya bagi dengan 0,2725. Hasilnya 720. Inilah bakteri awal ya, 720.000. Oke, jawabannya adalah A. Lanjut nomor 17. Bu Rita membeli sebuah kalung emas seharga 4.800.000. Setiap tahun harga emas mengalami kenaikan. Ini berarti soal pertumbuhan ya. Maka nanti awalnya itu adalah 4.800.000 ya, dengan R-nya adalah 10%, saya buat 0,1. Harga kalung emas Bu Rita setelah 10 tahun. Ya, maka nanti HT sama dengan H0, 1 plus R pangkat T. Ya, awalnya adalah 4.800.000 dikali 1 plus 0,1 pangkat 10. Ya, 4.800.000 dikali 1,1 pangkat 10. Ya, 1,1 pangkat 10 mana? Ini deh. 2,594 ya. Saya akan hitung 4.800.000 dikali dengan 2,594. Hasilnya adalah 12 juta. Ini 12.451.200. Ya, mana ya, Dek? Jawaban yang tepat itu adalah poin E. Lanjut kita masuk ke soal nomor 18. Denila menyimpan uang di bank sebesar 6 juta. Jika bank memberikan suku bunga majemuk 2% per semester, berarti tiap 6 bulan ya. Jumlah tabungan Denila setelah 2,5 tahun. Oke. Nah, maka nanti N-nya adalah 2,5 tahun, itu berapa bulan dulu? 2,5 saya kali 12, maka 30 bulan. Nah, tetapi bunga majemuknya itu tiap 6 bulan. Maka nanti 30 saya bagi dengan 6, jawabannya 5. Oke, kita akan mencari MN. MN itu rumusnya adalah M0, bunga majemuk ya, 1 plus I pangkat N. M0-nya itu adalah 6 juta. 1 ditambah, I-nya itu 0,02, N-nya adalah 5. Maka nanti 6 juta dikali dengan 1,02 pangkat 5. Ya, ini ya. Saya kali dengan 1,1041. Yaitu 6.624.600. Jawabannya adalah C. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 19. Diketahui modal 20 juta akan diinvestasikan dengan suku bunga majemuk
1,1% per triwulan, berarti tiap 3 bulan. Lanjut ya, modal tersebut akan menjadi, maka MN-nya 22.312.000 setelah diinvestasikan selama ditanya N-nya. Oke ya, Dek? Ya, saya akan buat di sini MN sama dengan M0 dikalikan 1 plus I pangkat N. MN-nya itu adalah 22.312.000. Saya langsung bagi aja ya, saya bagi dengan M0-nya 20 juta sama dengan 1 plus I ya, maka 1 ditambah 1,1% yaitu 0,011 pangkat N. 22.312.000 saya bagi dengan 20 juta. Hasilnya adalah 1,1156 sama dengan 1,011 pangkat N. Ya, selanjutnya kedua ruas saya buat log. Maka nanti log 1,1156 sama dengan log 1,011 pangkat N. Ya, nilai log 1,1156 itu adalah 0,0475 sama dengan N dikalikan log 1,011. Ini N-nya ke depan. Jadi di sini. Ya, log 1,011 itu mana? Ini ya. Log 1,011. Ya, ini saya hapus dulu. Saya masukkan angkanya 0,0048. Ya, nanti kita peroleh nilai N-nya 0,0475 saya bagi dengan 0,0048. Hasilnya 9,89. Saya bulatkan menjadi 10 ya. Ya, N di sini itu dikeluarkan tiap 3 bulan ya. Maka nanti waktu aslinya itu adalah 10 dikali dengan 3. Jawabannya 30 bulan. Inilah lamanya investasi. Oke guys, semoga kalian semuanya paham. Kita lanjut ya ke soal nomor 20, soal terakhir untuk pilihan ganda. Sebuah utang dikenakan dengan suku bunga 1,5% atau 0,015 per 2 bulan ya, di sini ya, per 2 bulan. Jika dilunasi menggunakan sistem anuitas, anuitasnya juga per 2 bulan ya. Besar angsuran kedua, maka A2-nya itu adalah 600.000. Pertanyaannya, besar angsuran pada bulan ke. Kalau yang tadi kan ini angsuran kedua, maka itu adalah AK ya. AK. Nah, yang ini angsuran pada bulan ke-12. Bulan ke-12. Bulan ke-12 ya, bukan angsuran ke-12 ya. Nah, ini artinya T-nya itu 12, bulan ke-12. Maka nanti K-nya itu, AK-nya menjadi 6. Yang ditanya adalah angsuran ke-6. Oke, ya kita bisa menggunakan rumus angsuran ke-6 sama dengan, karena diketahui angsuran kedua, ya saya pakai angsuran kedua, dikali dengan 1 plus I, 1 plus 0,015 pangkat. Nah, pangkatnya pakai berapa Mbak? Ini kurangi ini ya Dek. 6 dikurangi 2, itu adalah 4. Begitu teman perhitungannya. A2-nya adalah 600.000. Dikali 1,015 pangkat 4. Kita akan hitung ya. 1,015 dipangkat dengan 4 adalah 1,061 sekian ya. Saya kali dengan 600.000. 636 hasilnya ya Dek. 636,818. Ya, yang mendekati itu adalah B ya. Oke, terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat ya dan kalian bisa memahaminya. Assalamualaikum.